Menjadi pemain NBA otomatis akan menjadi orang kaya. Meskipun Anda adalah pemain cadangan mati, namun kontrak minimal di NBA saja sudah pasti membuat Anda menjadi orang kaya. Contohnya adalah Thanasis Antetokounmpo, kakak Giannis, yang pada 2021 menandatangani kontrak 3,6 juta dolar atau sekitar 54 miliar rupiah untuk 2 tahun. Sangat gila bukan? Padahal musim sebelum ia menandatangani kontrak tersebut, ia hanya bermain di bawah 10 menit rata-rata tiap game dan hanya mencatat 2,9 poin per game. Pemain yang memiliki rataan bermain di bawah 10 menit tiap game di NBA bisa dibilang sebagai cadangan mati atau bench warmer. Namun bagaimana kalau kita bandingkan dengan pemain-pemain bintang yang berada di liga luar, seperti CBA dan Euroleague? Apakah mereka lebih kaya atau tidak dibandingkan cadangan mati NBA ini? Akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul Lebih Kaya Pemain Cadangan Mati di NBA atau Bintang di Liga Luar. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Liga luar yang gue akan bahas hanya dua, yaitu CBA, Liga Profesional Basket China, dan Euroleague, Liga Profesional Basket negara-negara Eropa. Dua liga ini adalah destinasi utama bagi para pemain NBA, baik sebagai persiapan mereka bermain ke NBA, maupun untuk pemain yang dalam tanda kutip dibuang dari NBA karena berbagai alasan. Liga ini adalah liga yang bayarannya paling besar dibandingkan liga-liga di dunia, atau dalam tanda kutip paling mendekati NBA. Tak heran kenapa pemain buangan NBA memilih kedua liga ini ketimbang NBA G-League. Padahal G-League berafiliasi langsung dengan NBA. Besaran serta jangka waktu kontrak pemain NBA sangat transparan. Kita bisa melihatnya dengan mudah dari banyak web. Namun hal ini berbeda dengan Euroleague dan CBA. Mungkin Anda akan menemukan beberapa web yang menjabarkan kontrak pemain, namun tidak benar-benar detail seperti NBA. Hanya pemain-pemain yang terkenal saja dan kebanyakan pemain import. Dan tentu juga ada pajak. Kalau di NBA, setengah dari kontrak yang didapat akan dimasukkan pajak. Jadi misal Thanasis Antetokounmpo tadi hanya mendapat 1,8 juta dolar saja dari kontrak itu, karena setengahnya masuk ke pajak. Menurut kanal YouTube Basket News, rata-rata cadangan mati di NBA mendapatkan setengah sampai 1,5 juta dolar setiap tahunnya bersih, atau 7,5 miliar rupiah sampai 22 miliar rupiah. Sedangkan di Euroleague tentu pajak dari tiap-tiap negara berbeda. Namun angka yang akan kami tunjukkan sudah angka bersih tanpa pajak. Pemain bintang di Euroleague seperti Nikola Mirotic dan Vasil Demicic dan bintang-bintang lainnya rata-rata mendapatkan 1,5 sampai 3 juta dolar bersih setiap tahunnya. Sekitar 22 miliar rupiah sampai 45 miliar rupiah. Pengecualian Nikola Mirotic yang bisa mencapai 4,5 juta dolar setiap tahun. Sekitar 67 miliar rupiah. Jadi kesimpulannya, pemain bintang di Euroleague mendapatkan 2 kali lipat lebih banyak daripada cadangan mati di NBA. Sekarang kita pindah ke Liga CBA. Masih sama, jumlah kontrak di CBA juga tidak setransparan kontrak di NBA. Kontrak terbesar yang pernah ada di CBA sendiri adalah Kenneth Faried, mantan bintang Nuggets yang sekarang sudah tidak bermain di NBA lagi. Kontraknya adalah 4,4 juta dolar setahun, sekitar 66 miliar rupiah. Meskipun hanya sebulan saja bermain di CBA dan kontraknya dihentikan, namun itu tetaplah kontrak. Kalau di rata-rata, bintang CBA mendapatkan 1 sampai 2,4 juta dolar setahun, atau 15 sampai 36 miliar rupiah setahun. Jadi sudah terbukti bahwa menjadi bintang di Liga CBA atau Euroleague justru lebih menguntungkan secara finansial ketimbang pemain cadangan mati di NBA. Hal ini juga menjelaskan salah satu alasan kenapa bila seorang pemain sudah tidak bisa berkompetisi di level NBA, mereka akan keluar ke CBA atau Euroleague. Bahkan ada salah satu pemain NBA bernama Josh Childress, di mana ia bermain 4 musim bersama Atlanta Hawks dan mendapat sekitar 3 juta dolar setiap tahunnya. Kalau dipotong pajak berarti hanya 1,5 juta dolar atau 22 miliar rupiah setiap tahunnya. Sebenarnya saat main di NBA, ia pemain muda yang sangat potensial dan ia juga masuk dalam All NBA Rookie Second Team. Namun kemudian ia ditawari bermain di Liga Basket negara Yunani dan diberi kontrak 3 tahun 20 juta dolar. Hampir 7 juta dolar atau 104 miliar rupiah setahun bersih. Wow, dia pun langsung keluar dari NBA dan memilih tim itu. Lalu ada kasus lain yang berkaitan dengan CBA yang terjadi pada Chris Anderson. Mungkin kamu mengenalnya sebagai pemain cadangan yang solid di Nuggets dan di Miami Heat era LeBron. Tapi sebenarnya sebelum ia main di NBA, ia hanyalah pemain biasa. Saat di kampus, ia bahkan tak mendapat beasiswa untuk bermain basket, yang artinya ia adalah pemain rata-rata. Di sisi lain, ia harus menghidupi keluarganya dari sisi finansial, sehingga ia memutuskan untuk bermain di Liga CBA.
Meskipun tidak diketahui berapa besaran kontraknya, namun Anderson mengaku bahwa bermain di CBA adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang dan mendapatkan resume untuk bermain di NBA. Tentu karena untuk menjadi pemain NBA, Anda minimal harus bermain di Liga Divisi 1 NCAA atau liga profesional di negara luar Amerika Serikat. Kalau tidak, kecil sekali kemungkinan Anda untuk bermain di NBA. Lantas, kenapa pemain cadangan mati di NBA ini masih bertahan di NBA? Kenapa tidak keluar saja ke liga lain? Menjadi cadangan mati di NBA bukan berarti Anda pemain yang buruk. Bila mereka dibandingkan dengan pemain amatir, pasti level mereka berada sangat jauh. Contoh nyatanya adalah video Brian Scalabrine yang dibilang sebagai pemain tercupu dalam sejarah NBA, namun ia masih membantai lawannya, yang sebenarnya adalah pemain hebat juga di video itu. Menjadi pemain NBA adalah mimpi semua pemain basket, dan jalan untuk masuk ke sana sangatlah susah. Dan kesempatan juga akan selalu terbuka bagi mereka di NBA. Kita telah melihat Jimmy Butler, yang musim pertamanya hanyalah cadangan mati, tak bermain lebih dari 10 menit setiap gamenya rata-rata. Tapi karena ia selalu bekerja keras dan siap memanfaatkan semua peluang yang datang, ia bisa menjadi sehebat sekarang. Jadi jangan pernah heran bila melihat Jimmy Butler adalah orang yang mudah bertengkar, karena mentalitas seperti itulah yang membuatnya sukses. Alasan lain adalah para cadangan mati ini tidak mau meninggalkan tempat asal mereka. Berpindah dari suatu negara ke negara lain tentu membuat banyak hal yang harus dipertimbangkan. Pertama yaitu keluarga yang ditinggalkan. Lalu mereka harus beradaptasi dengan bahasa di negara itu. Kalau pelatih dan pemain lain masih bisa bahasa Inggris, masih oke. Tapi gimana kalau berada di sebuah liga yang tidak bisa bahasa Inggris? Pasti susah dan stres untuk beradaptasi. Di sisi lain, menjadi cadangan mati dengan gaji yang lebih rendah daripada pemain bintang di CBA dan EuroLeague, sebenarnya mereka tetap tergolong orang kaya, bukan? Well, $1 juta atau 15 miliar rupiah rata-rata setiap tahun bagi mereka adalah uang yang masih sangat banyak di Amerika, bukan? Jadi itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.